Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Susianti dengan NIM 2011102103. Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam. Soal yang pertama, jelaskan Tuhan, manusia, dan alam dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Kata Tuhan merujuk kepada suatu zat abadi dan supranatural. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Bisa dikatakan yang mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta atau jagat raya. Manusia dalam pengertian insan menunjukkan makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek kebudayaan. Dapat juga dikatakan bahwa manusia sebagai insan menunjukkan manusia sebagai makhluk psikis yang mempunyai potensi rohani seperti fitrah, kalbu, akal. Alam. Kata ini digunakan untuk menjelaskan seluruh ruang waktu kontinu di mana kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Islam memandang bahwa alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus merupakan bukti karya agungnya. Sebagai konsekuensinya, alam adalah pesan dan tanda-tanda Allah akan keberadaannya. Yang kedua, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ruang lingkup filsafat pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu secara mikro dan secara makro. Secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan Islam adalah hal-hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan. Sedangkan secara makro yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah yang tercakup dalam objek material filsafat, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam, yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan biasa. Ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam secara makro. Yang pertama, dari segi ontologi. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Dan sebagai objek kajian, ontologi filsafat pendidikan Islam seperti yang termuat di dalam Wahyu adalah mengenai pencipta atau khalik, ciptaannya atau makhluk, hubungan antar penciptanya. Yang kedua, dari segi epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Yang ketiga, dari segi aksiologi. Aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, apa yang disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal yang pertama proses belajar mengajar, yang kedua konsep pendidikannya, dan yang ketiga tujuan pendidikannya. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar. Pada filsafat pendidikan Barat, karena bersifat sekularistik, materialistik, semata-mata hanya masalah keduniaan, yang kepentingan belajar mengajarnya hanya untuk kepentingan dunia sekarang dan di sini. Sedangkan filsafat pendidikan Islam adalah tentang amal ibadah yang berkaitan erat dengan pengabdian kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, konsep pendidikannya. Filsafat pendidikan Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa,
Mereka menganggap ilmu itu bebas nilai atau values free. Sedangkan filsafat pendidikan Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa, karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Ketiga, tujuan akhir pendidikan. Pada filsafat pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Sedangkan filsafat pendidikan Islam, terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Soal yang keempat, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam. Pentingnya guru atau pendidik agama Islam mempelajari filsafat pendidikan Islam karena tindakan-tindakannya mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang dianutnya. Filsafat pendidikan akan memberikan arah kepada perbuatan mendidik dan mengajar, bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkan gaya belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkannya mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia. Soal yang kelima, jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan K.H. Hashim Asy'ari. Yang pertama, pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali merupakan pendidikan yang ingin menjadikan manusia menjadi insan yang paripurna yang nantinya akan mencapai hidup bahagia di dunia dan di akhirat dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu yang sudah didapatkan lewat proses pendidikan. Yang kedua, pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldun. Tujuan pendidikan beraneka ragam dan bersifat universal. Jadi tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Menurutnya, keduanya tidak kalah pentingnya. Keduanya harus sama-sama diberikan kepada anak didik. Dalam pandangannya, Ibnu Khaldun telah memahami secara mendalam betapa pentingnya psikologi pendidikan bagi guru-guru, agar dalam memberikan mata pelajaran tidak diberikan secara sekaligus, melainkan secara bertahap dari yang sederhana kepada yang kompleks, dan juga tidak menggunakan kekerasan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, pendidikan Islam dalam perspektif K.H. Hashim Asy'ari. Yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan itu adalah etika, namun tidak menghilangkan aspek-aspek pendidikan lainnya. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan akhlakul karimah yang diutamakan, karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri atas dasar keyakinan atau keimanan yang akan membawa kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, itulah jawaban dari tugas UTS yang diberikan oleh Habib Anwar Al-Ansori, MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.